Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini, Umi akan memberikan jawaban dari tugas pada hari Sabtu lalu mengenai penentuan muzakkar wal muannas dalam sebuah teks qiraah yang ada di halaman 14 safhah arba'ata asyarah. Ya, perhatikan di sini tandanya ada jika dia garis berwarna hitam ini maka disebut mudzakkar. Kalau dia garis berwarna merah namanya muannas, lingkaran hitam dia fi'il atau kata kerja, sedangkan lingkaran merah dia itu adalah huruf. Kenapa Umi tambahkan antara fi'il dan huruf masuk? Karena kita sudah mempelajari itu tentang isim fi'il huruf di bab sebelum ini ya. Oke, perhatikan. Ini teksnya tentang al-siyadu wal hamamu. Al-siyadu wal hamami ya. Jadi tentang seorang pemburu dan burung merpati. Nah, jika kalian ada suatu teks seperti ini tapi kalian tidak paham sebenarnya maksud dari teksnya itu apa, tapi kalian hanya menentukan, tugasnya di situ hanya menentukan mana dia isim yang muannas dan mana dia isim yang mudzakkar. Maka yang perlu kalian ketahui adalah tidak apa jika kalian belum paham maknanya, tapi kalian harus tahu bagaimana ciri-ciri isim yang mudzakkar, bagaimana ciri-ciri isim yang muannas, sehingga itu bisa juga memudahkan kalian untuk mengerjakan tugas ini gitu ya. Oke, perhatikan, kita ambil untuk penentuan yang muzakkar dan muannas dulu. Untuk fi'il huruf nanti aja. Perhatikan di sini ya. Nah, garis berwarna hitam tadi muzakkar. Perhatikan. Suyadun. Suyadun di sini sebagai pemburu artinya. Suyadun itu termasuk bentuk isim mudzakkar. Ingat ya, ciri-ciri isim mudzakkar berarti kecuali yang ada di ciri-ciri isim muannas. Mudah saja kalau muzakkar tidak ada tak marbuto di akhir. Ya, salah satunya. Kemudian hadiqotun. Hadiqotun itu adalah bentuk isim muannas karena ditandai adanya tak marbuto di akhir katanya. Hadiqotun, tunnya itu adalah tak marbuto menandakan dia muannas. Kemudian at-tuyur, at-tuyuri itu adalah isim muannas. Kenapa isim muannas? Padahal di situ tidak ada tak marbuto di akhir, karena tuyur itu jamak dari, jamak itu berarti banyak ya, bentuk jamak dari toirun atau burung, burung-burung begitu. Toirun artinya satu burung saja, tapi kalau tuyurun itu termasuk banyak burungnya. Nah, masuk ke kaidah kullu jam'in muannas, setiap yang bentuknya jamak dia termasuk muannas. Itu ciri-ciri muannas itu jika bentuknya jamak maka dia termasuk muannas. Nah, ini termasuk jamak taksir tadi ya. Kemudian syabakah, syabakatun kan? Syabakatun aslinya karena ada domir hu di situ makanya syabakatahu. Syabakatun itu artinya jaring. Nah, di situ ada ciri-ciri muannasnya yaitu tak marbuto di akhir. Maka itu termasuk isim muannas. Asjarun adalah isim dalam bentuk muannas. Asjarun itu adalah jamak dari kata syajarotun. Syajarotun artinya pohon. Syajarotun di akhir katanya ada tak marbuto. Asjarun adalah bentuk jamak. Ya, kalau syajaratun satu pohon, asjarun itu pohon-pohon, ada banyak. Nah, jika ada banyak, dia kembali ke kaidah setiap bentuk jamak maka dia termasuk muannas. Ini termasuk isim muannas berarti ya. Oke, kemudian syabakah tadi sudah sama seperti di atas. Kita lanjut aja yang sudah. Nah, saudaun, perhatikan di sini. Saudaun itu adalah isim muannas.
Kenapa isim muannas? Karena di akhir katanya ada alif mamdudah. Alif mamdudah itu adalah alif dan hamzah, huruf yang kedua dan huruf yang terakhir. Coba as-saudaun, setelah huruf da itu kan ada huruf alif, kemudian huruf hamzah. Alif dan hamzah itu namanya alif mamdudah. Ya, setiap kata yang ada hamzah alif dan hamzah atau kita sebut alif mamdudah maka termasuk bentuk isim muannas. Saudaun, alif dan hamzah di akhirnya itu termasuk isim mamdudah, alif mamdudah. Makanya kita buat itu atau kita bilang itu sebagai isim muannas. Ya, perhatikan. Tuh, udah berapa ciri-cirinya? Banyak ya, ciri-ciri muannas ya. Lanjut. Hamamatun. Hamamatun artinya burung merpati. Ini jelas di situ ada penulisan tak marbuto di akhir katanya, maka dia termasuk muannas. Lanjut. Oke, hamamatun sama. Nah, selanjutnya al-kubra. Perhatikan, al-kubra. Ya. Hamamatul kubra. Al-hamamatul kubra, burung merpati yang paling besar. Nah, kubronya, fokus ke kubronya. Al-kubra itu adalah bentuk isim muannas. Apa ciri-ciri muannasnya? Perhatikan. Huruf terakhirnya ada ya kan? Ianya tidak ada titiknya. Nah, ya yang tidak ada titiknya itu namanya alif maksuroh. Ingat ya, alif maksuroh. Maka setiap kata yang ada ya tidak ada titiknya di akhir katanya, itu disebut isim muannas. Apa ciri-cirinya? Ada alif maksuroh. Mana dia alif maksurohnya? Iyo, ya, yang ya tidak bertitik itu adalah alif maksuroh. Bisa dipahami ya? Ada alif maksuroh, ada alif mamdudah. Kalau alif maksuroh di akhir katanya ada ya tidak bertitik. Kalau alif mamdudah di akhir katanya ada huruf alif dan hamzah. Ini seperti sauda ini. Ini sauda termasuk alif mamdudah. Kalau dia kubro termasuk alif maksuroh. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya satu lagi ini. Nih, yang terakhir adalah untuk bentuk muannasnya. Yadahu. Yadahu, yadun artinya tangan. Nah, itu termasuk bentuk muannas. Kenapa? Karena ciri-ciri muannasnya adalah apabila kata tersebut adalah salah satu dari anggota tubuh yang dia berpasangan, maka itu termasuk muannas. Contohnya yadun, maknahu yakni tangan. Yadun itu artinya tangan, kan berpasangan, ada tangan kiri dan tangan kanan. Maka yang berpasangan dan dia anggota tubuh itu termasuk isim dalam bentuk muannas. Mata muannas. Ainun itu termasuk muannas ya, karena dia berpasangan dan dia anggota tubuh ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk isim yang yang muzakkar tadi masih sedikit ya. Ya, ini muzakkar, ini yang ini tadi. Salah satunya hamamun sudah ya, itu muzakkar. Suyadun sama seperti di atas ya. Oke, yang ini untuk isim yang muzakkar. Fa'run artinya tikus. Fa'run itu termasuk isim muzakkar. Jelas di situ tidak ada alif maksuro, tidak ada alif mamdudah, kemudian tidak ada tak marbuto di akhir katanya yang merupakan ciri-ciri dari muannas. Selain dari ciri-ciri muannas, maka itu termasuk isim muzakkar. Sodikun, sodikun artinya teman. Di sini si tikusnya merupakan teman dari burung merpati gitu ya. Nah, sodikun itu termasuk isim dalam bentuk mudzakkar karena tidak memiliki ciri-ciri yang muannas begitu ya. Oke, itu tadi isim mudzakkar dan isim muannas. Lalu fi'il dan huruf. Fi'il itu sudah kita bahas, adalah kata kerja ya. Kata kerja.
kata kerja atau fiil itu ada namanya fiil madhi, ada fiil mudhari, ada fiil amar. Kalau dia fiil madhi, dia termasuk kata ganti masa lampau atau past tense. Kalau dia fiil mudhari adalah kata ganti yang sekarang atau yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris present tense ya. Oke, perhatikan. Yang dia lingkaran warna hitam termasuk fiil atau kata kerja. Nah, yang ini pertama ada fi'il dhahaba. Nah, dhahaba itu bukan isim mudzakkar atau muannas ya, tapi dia adalah fi'il. Dhahaba merupakan fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya adalah yadhhabu. Jadi dhahaba yadhhabu artinya pergi. Ini ada atau berangkat. Ini fi'il, jangan salah. Kemudian yang kedua adalah wada'ah. Wadha'a adalah fi'il madhi. Artinya telah meletakkan. Fi'il mudhari'nya adalah yadha'u. Maka wadha'a yadha'u itu termasuk fi'il. Ya. Kemudian ikhtafa. Ikhtafa yakhtafi. Artinya menyembunyikan. Itu termasuk fi'il. Bukan isim muzakkar atau isim muannas. Lalu ini marrot. Jadi fa-nya tidak diikutkan, yang warna hitam saja. Marrot itu termasuk fiil dari marro yamurru, melewati ya. Kemudian yang ini fanazalat dari fiil nazala yanzilu. Fa dan ta di akhirnya tidak diikutkan, tapi kalimat yang kata yang nazala yanzilu saja itu termasuk fiil. Kemudian yang ini akhadha ya'khudhu artinya mengambil, itu termasuk fiil. Nah, kenapa ada taknya Mi? Karena di situ sudah masuk isim domir. Nah, nanti saya jelaskan di bab selanjutnya biar nggak bingung. Lalu yang ini taltaqotu adalah fiil dari iltaqoto yaltaqitu, artinya memetik atau memungut ya. Tuh. Ya, coba perhatikan lainnya. Ya, ada intobaqot, fantobaqot itu termasuk fiil, fahawalat itu termasuk fiil juga. Nahtamilu dari ihtamala yahtamilu dan seterusnya. Coba diperhatikan. Nah, begitu. Jadi ciri-ciri dari huruf, ya, ciri-ciri dari fi'il itu sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita ini diajarkan di materi bahasa Arab wajib. Coba dibuka lagi apa yang ciri-ciri dari huruf tadi, fi'il tadi, biar kalian lebih paham ya. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Nah, yang berlingkaran atau lingkaran merah itu termasuk huruf. Huruf ini pengertiannya jika dia tidak digabungkan dengan kalimat lain maka dia tidak memiliki arti yang sempurna. Jadi dia butuh kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya, sehingga jadilah kata atau kalimat yang sempurna. Nah, contohnya begini, ila itu artinya ke. Nah, kalau dia hanya ilah saja kan tidak sempurna artinya, tapi kemudian dimasukkan kata lain di sebelum dan sesudah kata ila itu tadi, maka artinya adalah dhahabat siyadu ila hadiqati tukatsiru fiha tuyur. Seorang pemburu berangkat ke kebunnya untuk menangkap atau memburu burung-burung yang ada di dalam kebunnya tadi. Maka ila tadi, ke tadi termasuk huruf. Lanjut yang bagian ya ini min. Min artinya dari. Itu termasuk huruf. Fa ini famarot, fa-nya artinya maka. Ya. Fa maka. An juga. An itu adalah huruf atau amil nawasib ya, termasuk huruf juga. Hatta sehingga itu juga huruf. Nah, jadi huruf itu seperti itu. Wa, ba.
Hurufnya bisa berjenis huruf jar atau huruf ini jar majrur. Kemudian ada bisa juga huruf atof, kata sambung, begitu ya. Coba kalau untuk materi fiil dan huruf saya sudah pernah ajarkan. Dan tapi kalau misalnya masih belum paham bisa ditanyakan, karena pentingnya kalau saya sudah nge-share materi kalian bertanya itu sangat penting biar saya paham, biar saya tahu apakah kalian sudah memahami materi yang saya kasih atau belum. Tapi kalau diam-diam saja saya rasa kurang efektif seperti itu ya. Maka saya lebih suka yang sudah saya kasih materi tapi dan dia bertanya, berarti dia ingin memahami lebih dalam materi yang saya kasih. Oke, syukron jazilan ala husni ihtimamikum. Silakan diperiksa kembali dan diperbaiki. Intinya sudah saya rekap siapa-siapa saja yang sudah memberikan tugas, namun tidak apa-apa setelah saya dari penjelasan ini kalian perbaiki lagi tugas kalian, tidak apa-apa. Oke ya. Yang penting pertinggalan sudah ada sama saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.